Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 5602 mereka mengenali orang ini. Bukankah kamu harus pergi ke alam abadi 9 alam terlebih dahulu? Tanya Nyonya Ratu. Aku khawatir gadis Long Xiao Xiao itu akan menungguku dengan bodohnya. Jika alam abadi 9 alam benar-benar dibuka untukku oleh kultivator zaman kuno, maka aku tidak akan melewatkannya jika aku pergi lebih awal atau terlambat. Tapi aku tidak ingin teman-temanku ketinggalan menungguku, kata Chu Feng. Oke. Ratu Lady tersenyum. Meskipun dia khawatir Chu Feng akan kehilangan kesempatan, dia mendukung setiap tindakan Chu Feng. Jika sebelumnya, Ratu Lady akan membujuk Chu Feng untuk fokus pada kepentingannya sendiri. Tapi sekarang, dia yang sudah lama mengenal Chu Feng hanya akan mendukung tindakan Chu Feng tanpa syarat. Sepanjang jalan, ada sosok yang tak terhitung jumlahnya melewati sisi Chu Feng. Semuanya terbang ke arah alam abadi 9 alam. Baik tua maupun muda bersemangat. Seorang lelaki tua mengangkat tangannya dan berteriak terus-menerus. Beberapa orang menangis, menyesali bahwa mereka memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Xian Jiang yang legendaris. Dapat dilihat bahwa bagi orang-orang di alam atas Xian Jiang, 9 alam-alam abadi ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Akhirnya, Chu Feng juga datang ke tempat Long Xiao Xiao berada. Chu Feng melaporkan identitasnya, dan segera melihat Long Xiao Xiao. Saya tidak hanya melihat Long Xiao Xiao, tetapi juga Master Long Xiao Xiao, Master Ningyu. Master Ningyu sama seperti sebelumnya, bahkan Chu Feng saat ini tidak bisa melihat melalui kultivasinya. Teman kecil Chu Feng, kamu membuat kemajuan pesat. Kamu telah membuat kemajuan seperti itu hanya dalam beberapa hari, dan kamu sudah menjadi dewa tingkat ketiga. Tuan Long Xiao Xiao segera memuji Chu Feng setelah melihatnya. Senior, berlebihan bagimu untuk mengatakan itu. Apakah itu hanya beberapa hari? Sudah lama, kata Chu Feng sambil tersenyum. Meskipun waktunya dibesar-besarkan, itu tidak bisa dibandingkan dengan kemajuan teman kecil Chu Feng. Ini berlebihan. Dan kudengar teman kecil Chu Feng juga berteman dengan Long Chengyu, tuan muda dari klan Naga Totem, dan Long Musi, nona muda dari klan Naga Totem. Tidak hanya kekuatannya yang supernatural, tetapi kepribadiannya juga luar biasa, dan dia akan menjadi senjata yang hebat di masa depan. Tuan Long Xiao Xiao memuji lagi. Mendengar ini, ekspresi orang-orang yang hadir di Sekte Abadi Langit juga berubah. Senior benar-benar berpengetahuan luas, dan dia juga tahu tentang masalah ini. Chu Feng merasa bahwa masalah Taiko Xinghai tidak akan menyebar begitu cepat. Apa yang Guru Long Xiao Xiao katakan sebagian besar mengacu pada masalah Hua Shishan. Melihat konfirmasi Chu Feng, orang-orang dari Sekte Surgawi memandang Chu Feng dengan lebih aneh. Chu Feng, kamu benar-benar punya wajah. Tiba-tiba, terdengar teriakan marah, dan Qin Hang yang berlari. Kakak Qin Hang. Melihat pengunjung Qin Hang tidak baik, Long Xiao Xiao segera bangkit dari langit dan menghentikannya. Tapi Qin Hang tidak mendengarkan persuasi, tetapi menunjuk ke keajaiban yang disebabkan oleh alam abadi 9 alam di kejauhan dan bertanya, apakah kamu tahu apa itu? Ketika saya datang ke sini, saya mendengar sesuatu. Itu mungkin alam abadi 9 alam yang legendaris, kata Chu Feng. Karena kamu tahu, itu bagus. Itu adalah tempat suci untuk budidaya yang ada di awal zaman. Sekarang muncul kembali, semua kekuatan tidak mau ketinggalan, dan itu akan berlalu secepat mungkin. Tapi saudari Xiao Xiao, untuk menunggumu, dia enggan pergi. Jika kamu melewatkan kesempatan, bisakah kamu memikul tanggung jawab? Qin Hang bertanya dengan marah. Tuan Qin Hang,
Xiao Xiao tidak mengatakan apa-apa. Mengapa kamu begitu bersemangat? Adapun apakah Anda melewatkan kesempatan? Apa hubungannya dengan saya? Apakah saya membuat Anda menunggu? Tanya Chu Feng. Aku tidak melewatkannya, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tetapi Xiao Xiao melewatkannya. Kamu tidak bertanggung jawab, kata Qin Hang dengan marah. Chu Feng sangat kesal dengan sikap arogan Qin Hang. Tapi Chu Feng dapat melihat bahwa Qin Hang benar-benar tidak peduli apakah dia melewatkannya, dan dia tidak ingin berdebat dengan Long Xiao Xiao setelah dia melewatkannya. Jadi Chu Feng berkata langsung, apakah kamu tahu dari arah mana aku berasal? Begitu kata-kata ini keluar, Qin Hang terdiam. Mereka semua adalah orang pintar, dan Chu Feng membuat mereka mengerti apa yang dibayar Chu Feng hanya dengan satu kalimat. Chu Feng awalnya lebih dekat ke wilayah abadi 9 alam, dan tahu bahwa ada peluang di sana, tetapi dia tidak langsung pergi ke sana, tetapi datang ke sini. Untuk apa? Secara alami, dia takut Long Xiao Xiao akan menunggunya. Tetapi mengapa Anda begitu yakin bahwa Long Xiao Xiao akan menunggunya? Padahal, dari sudut pandang normal, tidak ada yang bisa memastikan. Chu Feng mungkin melakukan perjalanan dengan sia-sia, dan akan kehilangan kesempatan karena ini. Meskipun Long Xiao Xiao menunggu Chu Feng, itu bergerak. Tapi mengapa gerakan Chu Feng tidak bergerak? Saat ini, amarah di hati Qin Hang seperti dituangkan dengan baskom berisi air dingin, dan padam, yang membuatnya tidak nyaman. Karena dia merasa bahwa Long Xiao Xiao bukanlah angan-angan, dan hubungan antara keduanya sangat dalam, tetapi mereka saling memberi. Terutama ketika Chu Feng mengatakan penjelasan ini, dia melihat kegembiraan di wajah Long Xiao Xiao yang ingin dia sembunyikan tetapi tidak bisa disembunyikan. Hanya ada satu kata di benaknya, masam. Semuanya, ayo pergi, kata Chu Feng. Jadi Chu Feng, Long Xiao Xiao, Qin Hang, dan master dari sekte surgawi terbang menuju ke arah wilayah abadi 9 alam. Kecuali ada master tersembunyi di alam atas Xianjiang. Kalau tidak, Chu Feng dan kelompoknya tidak diragukan lagi akan menjadi yang terkuat. Segera, Chu Feng dan kelompoknya tiba di depan alam abadi 9 alam. Melihatnya dari jarak dekat, tiruan dunia Xiu yang luas di atas kepala sudah menutupi langit dan matahari. Bahkan orang yang sudah terbiasa melihat pemandangan besar pun masih akan kaget dengan pemandangan seperti itu. Tetapi orang-orang segera mengunci mata mereka pada tubuh alam abadi 9 alam. 9 wilayah abadi dunia, berdiri di udara, adalah bola besar, tanpa pembagian penghalang yang jelas, tetapi bersinar terang, dan bintang-bintang bertitik, seolah-olah terbuat dari bintang yang tak terhitung jumlahnya. Di 8 arah bola, ada 8 gerbang pesona. Masing-masing gerbang pesona setinggi 10.000 meter, dan di permukaannya, bintang-bintang juga terang, yang jelas berbeda dari gerbang pesona biasa. Kombinasi sempurna antara keindahan dan kemegahan. Dan 8 gerbang pesona, masing-masing dengan 2 karakter besar, mengapung di tengah gerbang. Mereka adalah seni bela diri leluhur, 9 jiwa, 7 alam, garis darah, langit, tubuh ilahi, laut abadi, dan totem. Chu Feng dapat melihat bahwa bahkan pada saat ini, ada orang yang terus-menerus menjarahnya, tetapi mereka yang bisa masuk semuanya adalah junior. Meskipun kebanyakan orang merumput menuju pintu masuk langit. Namun ada juga sebagian kecil orang yang sedang merumput menuju pintu masuk lainnya. Bahkan di pintu masuk 9 jiwa, Chu Feng melihat seseorang memasukinya. Dan pintu masuk itu, selain para junior yang terus masuk, ada banyak orang kuat yang berkeliaran di luar, menonton dari jarak dekat. Tapi hanya satu pintu masuk yang merupakan pengecualian. Itu adalah pintu masuk zoo. Tidak hanya tidak ada yang masuk ke pintu masuk zoo, bahkan jika ada sangat sedikit orang yang berkeliaran di luar pintu masuk zoo.
Bukannya tidak ada yang berkeliaran. Hanya saja dibandingkan dengan pemandangan ramai lainnya di Tianhe, terutama pintu masuk langit, terlalu ramai dan pintu masuknya terhalang oleh air. Pintu masuk zoo sangat sepi sehingga membuat orang merasa sedih. Sebenarnya beberapa orang mencoba masuk sebelumnya, tetapi mereka tidak bisa masuk sama sekali, karena yang mencoba bukan dari zoo Tianhe. Mereka hanya ingin menguji apakah 9 alam-alam abadi benar-benar ajaib seperti yang dikatakan legenda, dan dapat membedakan orang dari Tianhe mereka sendiri. Namun nyatanya, alam abadi 9 alam ini sungguh sangat ajaib. Pintu masuk zoo Tianhe awalnya tidak dibuka oleh siapapun, tetapi ketika saudari Xiao Xiao datang, mereka juga bisa membukanya. Jika ada orang dari Ancestral Martial Tianhe di sini, mereka sangat beruntung. Qin Hang pertama-tama memuji Long Xiao Xiao, dan kemudian berkata, "Saudari junior Xiao Xiao, sampai jumpa di dalam." Setelah mengatakan itu, Qin Hang terbang ke pintu masuk langit. Dia sangat bersemangat, tetapi juga normal. Secara alami, dia juga ingin menjadi orang yang membuka pintu masuk ke langit. Ini adalah tindakan kehormatan dan kesempatan untuk menjadi terkenal di seluruh dunia. Chu Feng, ayo pergi bersama. Long Xiao Xiao menatap Chu Feng. Ayo pergi, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Kemudian keduanya terbang menuju pintu masuk zoo bersama. Mengapa pintu masuk bela diri leluhur masih muncul? Tampaknya wilayah abadi 9 alam tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Tianhe bela diri leluhur saat ini tidak lagi seperti dulu. Menurut pendapat saya, seharusnya begitu tertutup. Itu benar, toh tidak ada yang bisa membukanya. Apakah ada orang di tempat seperti itu di mana burung tidak buang air besar? Kurasa meskipun ada orang, mereka adalah sampah yang bahkan tidak sebaik kutu busuk dan kecoak. Kalau tidak, siapa yang akan tinggal di tempat sampah seperti itu? Di luar pintu masuk zoo, beberapa orang mencibir dan menyindir. Mata Long Xiao Xiao dingin, tapi Chu Feng menggelengkan kepalanya padanya. Chu Feng sama sekali tidak mengerti omong kosong semacam ini. Tetapi pada saat ini, sebuah suara terdengar di kejauhan. Semuanya, lelaki tua itu menasihatimu untuk mengumpulkan kebajikan. Zhu Tianhe tidak selemah yang kamu kira. Menunggu dan menonton, ekspresi Chu Feng dan Long Xiao Xiao berubah. Orang ini, mereka mengenali. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.